Hai teman-teman, selamat datang di channel yang akan menemani kamu berpikir lebih dalam tentang kehidupan dan cara kita memahami diri sendiri serta dunia. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan relevan untuk siapa saja, yaitu 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Pembahasan ini sangat klasik tapi tetap relevan bahkan sampai hari ini. Mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, kenapa penting memahami 4 golongan manusia ini? Jawabannya sederhana. Dengan memahami kategori ini, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan filsuf, membagi manusia ke dalam 4 golongan berdasarkan pengetahuan mereka, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tapi menurut Al-Ghazali, memahami sejauh mana kita menguasai pengetahuan adalah hal yang lebih penting. Jadi, buat kamu yang penasaran dengan cara berpikir para filsuf zaman dulu, tapi ingin belajar dengan cara yang lebih ringan, yuk kita simak videonya sampai habis. Golongan pertama adalah mereka yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini adalah tipe manusia yang paling ideal menurut Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi mereka juga sadar sepenuhnya tentang pengetahuan tersebut dan tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Bayangkan orang-orang yang kamu kagumi, mungkin seorang ilmuwan, profesor, atau mentor dalam hidup kamu. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menggunakan pengetahuan itu untuk memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mereka mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal itu tidak ada gunanya. Jadi mereka mempraktikkan apa yang mereka tahu, menjadikan mereka sumber inspirasi dan contoh bagi kita semua. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu mengenal seseorang yang terlihat selalu tenang dalam mengambil keputusan, seolah-olah mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan. Itulah ciri khas dari orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Pengetahuan mereka bukan sekedar di kepala, tapi juga diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan nyata. Dan orang ini menurut Al-Ghazali adalah golongan manusia paling berharga. Mereka tidak hanya menambah ilmu untuk diri sendiri, tapi juga berbagi kepada orang lain. Bagaimana menjadi bagian dari golongan ini? Kuncinya adalah kombinasi antara belajar dan refleksi. Tidak cukup hanya memupuk informasi, kita juga harus mengevaluasi diri dan bertanya, apakah saya sudah mengaplikasikan ilmu ini dengan benar? Dengan begitu, kita bisa menjadi manusia yang berpengetahuan dan bijaksana. Golongan kedua ini cukup menarik dan sebenarnya sangat positif. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Di sini, Al-Ghazali menyoroti pentingnya kesadaran akan ketidaktahuan kita. Kedengarannya aneh ya? Tapi percaya atau tidak, menyadari bahwa kita tidak tahu sesuatu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Golongan ini adalah mereka yang tidak berpura-pura tahu segalanya. Mereka jujur pada diri sendiri bahwa ada banyak hal yang belum mereka pahami, dan itu memotivasi mereka untuk terus belajar. Sikap rendah hati dan terbuka ini justru adalah kekuatan yang besar. Sebab, seperti yang sering kita dengar, langkah pertama untuk memperbaiki diri adalah menyadari kekurangan kita. Dengan mengetahui batas-batas pengetahuan kita jadi lebih terbuka untuk belajar dari orang lain, mencari jawaban, dan pada akhirnya berkembang menjadi lebih baik. Contoh mudahnya, bayangkan kamu sedang belajar bahasa asing. Mungkin di awal kamu merasa tidak tahu apa-apa, tapi kesadaran akan ketidaktahuan ini justru mendorong kamu untuk terus belajar. Kamu gak malu untuk bertanya dan gak ragu untuk berlatih dan akhirnya kamu makin mahir dalam bahasa itu. Mungkin dalam masyarakat modern kita, golongan ini mirip dengan orang-orang yang gemar mengikuti seminar, workshop, atau membaca buku-buku untuk memperdalam wawasan. Mereka selalu ingin tahu lebih banyak karena mereka sadar bahwa masih banyak yang belum mereka ketahui. Dalam hidup, ini adalah mentalitas yang sangat penting untuk terus maju dan berkembang. Golongan ketiga ini mungkin agak membingungkan di awal, tapi sebenarnya sangat menarik. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Apa maksudnya? Sederhananya, orang di golongan ini sebenarnya punya pengetahuan, tapi mereka tidak menyadarinya. Mungkin karena kurang percaya diri atau tidak cukup mendapatkan pengakuan. Mereka merasa seolah-olah tidak memiliki pengetahuan yang berharga. Golongan ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang sebenarnya sangat berbakat, tapi mereka sendiri tidak menyadari seberapa besar potensi yang mereka miliki. Mereka memiliki kemampuan, tapi seringkali tidak percaya pada diri sendiri untuk memanfaatkan kemampuan itu sepenuhnya. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu seringkali membutuhkan dorongan dari luar untuk menyadari potensi mereka. Mereka butuh seseorang yang memberitahu, "Hei, kamu sebenarnya jago dalam hal ini." Mereka seringkali tidak menyadari kekuatan atau bakat mereka sendiri tanpa ada orang yang menunjukkan kepada mereka. Jika kamu merasa di golongan ini, cobalah mulai lebih percaya diri. Lihat kembali pencapaian-pencapaian kecil kamu dan sadari bahwa itu adalah tanda-tanda dari kemampuan yang kamu miliki.
Orang-orang di golongan ini memiliki potensi yang besar dan dengan sedikit kepercayaan diri, mereka bisa berkembang dengan pesat. Terakhir, kita sampai pada golongan yang menurut Imam Al-Ghazali adalah paling kritis. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang-orang di golongan ini benar-benar tidak sadar akan ketidaktahuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan. Tapi yang lebih parah, mereka merasa bahwa mereka sudah tahu segalanya. Orang di golongan ini cenderung keras kepala dan tidak terbuka untuk belajar. Mereka seringkali terjebak dalam zona nyaman di mana mereka merasa tidak perlu lagi belajar atau berkembang. Ini adalah sikap yang sangat berbahaya, karena ketidaktahuan yang tidak disadari dapat membawa kita ke dalam keputusan yang salah tanpa kita sadari. Di era digital seperti sekarang, kita sering melihat fenomena ini di media sosial. Orang-orang dengan pengetahuan yang sangat minim tapi berbicara dengan penuh keyakinan tentang topik yang sebenarnya mereka tidak pahami. Ini adalah contoh nyata dari golongan keempat ini. Bagaimana cara agar kita tidak jatuh ke dalam golongan ini? Pertama, selalu rendah hati. Kedua, selalu terbuka untuk belajar. Menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tahu segalanya adalah langkah penting untuk menghindari sikap ini. Selalu cari umpan balik, selalu bertanya, dan jangan pernah berhenti mencari pengetahuan yang baru. Nah, itulah keempat golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang, coba pikirkan, kamu ada di golongan yang mana? Apakah kamu sudah tahu potensi diri kamu, atau mungkin ada hal-hal yang kamu belum sadari tentang diri kamu? Yang jelas, kita semua punya kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami pengetahuan itu dan bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita terus belajar, berbagi, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Kita akan bahas lebih banyak topik seru di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.